Dan juga saya tidak percaya kepada Allah yang saya sembah, saudara. Kalau Allah ini benar ada, kenapa dia tidak tolong ibu saya? Kenapa dia nggak tolong saya? Saya tidak melakukan, kenapa saya kok difitnah seperti ini? Sedikit background saya waktu itu karena kakak saya yang pertama perempuan itu, dia suka main film di layar lebar waktu itu ya. Namanya Enita Sahril, tapi dapat peranan pembantu gitu ya. Bukan peran utama, peranan yang kedua, yang ketiga begitu saudara. Tapi dia lebih dikenal di TVRI. Jadi saya suka ikut untuk saya cari tahu darah seni saya keluar juga karena ayah juga punya darah seni begitu. Lalu saya pikir, aduh, kok honornya kecil sekali kalau jadi pemain sinetron ini, pemain drama ini honor tuh kecil-kecil saudara. Lalu saya belajar di situ, saya dekatin orang-orang di situ, bagaimana caranya supaya kita nih dapat uang banyak di dunia entertain ini, tapi di bidang drama ini. Lalu ada yang ngajarin saya, pokoknya kamu itu bikin jadi produser, baru bisa kita banyak uang. Caranya, mau saya belajar, saudara. Ya, secara otodidak aja saya belajar dengan teman-teman saya. Nah, awali kalau saya tidak suka acting jadi pemain, saya agak kurang suka, saudara. Satu yang jelas honornya itu kecil ya. Sudah itu saya belajar kontrak sama Perumtel, sama Taspen. Saya bikin dokumenter itu, ya siarkan di televisi, di TVRI itu. Itu mulai saya bisa mencari uang sendiri. Nah lama kemudian anak saya ini, yang pertama ini kan pakai jilbab begitu, saudara. Fanatik sekali lebih dari saya. Jadi kalau dia mau sholat, mau apa itu, dia mau hafal, pokoknya nggak boleh ketinggalan itu kerudungnya itu. Satu kali saya ke Sumatera Barat, ya saya membuat satu drama, judulnya Pesan Bunda. Intinya itu bagaimana kita meluruskan apa saya sebagai perempuan orang Padang, orang Minang ya, itu rumor itu terlalu kuat, saya dengar kurang nyaman saya bahwa di Sumatera Barat itu perempuan yang membeli laki-laki gitu. Jadi saya menjelaskan bagaimana ya tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Jadi saya kerjasama sama Pemda tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2 di situ kita bikin itu cerita. Syutingnya di Sumatera Barat. Ya. Terus dia bilang, udah kalau kamu memang nggak berbuat, ambil Al-Quran kamu itu. Injak Al-Quran itu dan bersaksi. Bersumpah kamu di situ. Dan saya bersumpah, saudara. Dan saya bersumpah, saya katakan, demi Allah, jangankan orang itu, Bapak. Kalau Tuhan Yesus itu berkuasa untuk merubah orang datang ke dunia ini, dengar begitu khotbah-khotbah itu, berubah. Kok nggak ada yang berubah? Kok bisa dia memfitnah saya seperti itu? Gitu. Jadi intinya saya nggak percaya adanya Allah, adanya Tuhan, saudara. Nah, sejak itu saya kembali ke dunia saya, semakin menggila di dunia saya itu. Nah mungkin kalau dikatakan saya berdosa, sedang berbuat dosa selama 2-3 tahun itu benar, saudara. Saya hanya ingin menjadi orang kaya saja. Saya ingin cari duit. Karena saya lihat orang kaya biar dia juga korupsi, biar dia juga hidupnya nggak benar. Kalau dia kaya, dia dihargai sama orang. Suaranya didengar sama orang. Jadi bagi saya, Allah tidak ada, yang penting uang. Nah, karena dunia saya di dunia drama ini, ya entertain ini, di bidang dramanya, saya itu yang saya gelutin lebih dan lebih lagi. Sampai saya ingin menjadi produser film yang besar itu. Ya kalau di media televisi ini, saudara, kalau kita dapat durasi 1 jam itu sudah rating tertinggi lah itu. Biasanya kan 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit ya. Sinetron itu sampai 1 jam itu sudah termasuk paling tinggi. Apalagi kalau drama itu laris, saudara. Nah itu akhirnya saya bergumul untuk itu.
Dan saya mendapat satu cerita yang sangat bagus, saya tawarkan, dan saya mau kerjasama sama salah satu televisi ini, dan saya katakan saya akan kerjasama, fee-nya dibagi dua, hanya dibagi dua. Jadi kamu menyediakan jam tayangnya, saya memproduksi dramanya. Lalu dia bilang sponsor-sponsor saya cari sendiri. Kan biaya drama itu dari sponsor yang ada. Itulah roh ketamakan itu, saudara. Saya tidak mau kerja sama dengan orang, pokok saya jalan sendiri. 52 episode, oke. Asal saya bisa bikin master dari drama itu, master film itu saya bikin dulu satu. Tentu itu modal saya. Nanti setelah kita tayang baru keluar termennya dari televisi itu. Nah, saya bilang ini, itu saya ke dukun, saya ke pejabat, ini saya ke Pemda tingkat 1, tingkat 2, saya mengangkat kerjasama dengan pariwisata yang ada, dengan budaya yang ada, pokoknya saya tuangkan di dalam proposal saya itu, dan melibatkan 3 provinsi, saudara, karena itu cerita legenda, saudara, ya, tentang kerajaan yang ada di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Pulau Sumatera khususnya, dan Jawa Barat. Dan waktu itu saya sudah sekitar 50%, tentu dana-dana, ya, saya sudah bercerai, saya kembali ke orang tua saya. Orang tua saya menyambut saya, anak pergi 1 pulang 4, ya, apalagi utuh kami. Tidak menjadi orang kafir, kami malah anak saya SD-nya di pesantren, itu keluarga saya tidak bermasalah, terlebih ayah saya tadi. Nah sudah, akhirnya saya bilang sama kakak saya yang di atas saya, namanya Kak Rita itu, nah saya tinggal di rumahnya numpang, pokoknya kalau ini produksi jalan, kita beli rumah, pokoknya janji saya. Dan memang saudara, kalau saudara orang dunia entertain itu pasti tahu, kalau kita sudah memproduksi gitu, saudara, benar saudara, ya, apalagi banyak iklan-iklan, orang tahu itu udah duit udah mengalir sajalah, saudara. Itu yang sedang saya perjuangkan. Saya tidak mau jadi pemain diatur orang, saya ingin mengatur orang. Mulai dari artis papan atas itu bisa, kalau kita produser kita akan bisa, ya, menguasai orang-orang seperti itu. Roh kesombongan, roh keangkuhan saya itu bertambah-tambah, padahal itu belum jalan, saudara. Itu orang yang menyakiti saya, siapapun, saya udah mau balas dendam semuanya. Hati saya sedang sama ayah ini, tetap saya membenci, apalagi dengan papa anak-anak itu, saudara. Putuskan. Apa kata ayah saya? Apa itu syaratnya menjadi orang Kristen? Dibaptis, ayah. Kalau di Islam kan membaca 2 kalimat syahadat. Kalau di sini dibaptis. Kapan kamu dibaptis? Saya katakan tanggal sekian. Kamu sudah bulat hati kamu? Iya, ayah. Nah, sejak itu saya tidak pernah lagi ke TVRI, ke Taman Ismail Marzuki. Benar-benar. Waktu saya memutuskan untuk saya mengambil baptisan selam ini, saudara, saya benar-benar berperang dengan diri saya. Saya ingin ikut Yesus sepenuh hati saya. Tapi saya seperti dibawa ke persimpangan jalan begitu. Nah, pekerjaan saya ini kalau berhasil, bukankah saya bisa mencapai surga dunia nih? Ya. Surga dunia itu ada di dunia entertain itu, saudara. Kita dipuja-puja orang kayak artis-artis itu, saudara. Apalagi kalau kita produser, saudara, kita yang dipuja artis lagi seperti itu. Ini sebelah kiri udah terbayang begini-gini. Tapi seolah sebelah kanan Allah melihatkan, wah, inilah surga mulia itu. Hidup yang tenang, hidup yang damai itu, yang seperti kau inginkan itu seperti ini. Ya, kalau ikut Yesus. Di situ ada berapa malam saya benar-benar berperang dengan diri saya waktu mau mengambil keputusan. Ya pastilah iblis itu masuk ke pikiran saya. Lu udah berjuang orang aja untuk jadi figuran, jadi film susah. Masa sekarang udah sampai di sini lu tinggalkan? Aduh bego, lu memang bodoh sekali nih kalau saya tinggalkan ini. Anak-anak lu bisa jadi artis nanti. Aduh, bisa kamu kuasai dunia ini. Ya kalau kita udah berhasil di dunia itu, saudara, lihat artis-artis sekarang ini kan ya, ber-MM, puluh-puluh M uangnya, saudara, yang bisa
Saya pengen sampai ke puncak-puncak begitu. Saya berjuang nggak mau setengah-setengah. Tapi saya lihat janji Tuhan di sini. Tuhan ini menjanjikan kemenangan itu kan lewat Alkitab ini. Saya mau menang. Di dalam ketidakmengertian saya saat itu, saya memutuskan, saya pilih ikut Yesus. Ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhan kita. Sungguh Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Saudara-saudaraku, tak terbendung lagi dalam part kedua kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan mereka. Nah, di part pertama ini adalah awal pesaksi ini memulai kesaksiannya. Betapa luar biasa, betapa hebat dan betapa ajaib. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kali ini saudara sama-sama akan mendengarkan bagaimana pesaksi ini, meskipun diusir resiko dari ketika dia meninggalkan agama lamanya, dia percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, suatu keluar biasaan Tuhan bekerja. Nah, bagaimana kisah ini di part pertama selengkapnya? Selamat menyaksikan kesaksian ini. Haleluya. Tuhan, bersyukur sekali kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberi waktu untuk kita, dan waktu itu kita pakai semaksimal mungkin ya saudara, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita terpelihara. Selama ada di bumi ini, biarlah terus kita belajar kepada Tuhan. Kita tetap menjadi murid Tuhan seumur hidup kita. Karena Yesus adalah guru besar kita. Puji nama Tuhan, saya bernama Yusnita Tanjung. Saya berasal dari Sumatera Barat. Tepatnya ya, ayah ibu saya itu asli Sumatera Barat. Tidak ada campuran, saudara. Ya. Ibu saya orang Padang Kota, ayah saya orang Padang Panjang. Yang dikenal Serambi Mekah kedua sesudah Aceh. Dari 5 bersaudara, saya pernah tamat Al-Quran. Mengaji ya saudara, bukan mengkaji, tapi mengaji, membaca. Karena itu menjadi keharusan di agama kami yang lama. Ya, yang penting kami taat, setia, mengikuti ajaran Ustadz kami harus bisa mengaji. Nah, puji nama Tuhan, dari 5 bersaudara, Tuhan izinkan saya waktu itu, saya yang tamat Al-Quran. Dan saya juga pertama kali yang diizinkan kembali oleh Tuhan itu untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya anak 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Saya punya 5 orang cucu dan 1 orang suami. Perjalanan hidup yang mungkin di antara Bapak Ibu ya, sudah ada juga yang menyaksikan kesaksian saya. Tetapi biarlah saya juga boleh memuaskan para penonton yang ada di mana kita boleh berbagi pengalaman di dalam kehidupan kerohanian kita. Sebenarnya jujur ya, saya ini untuk bersaksi ini kebanyakan, maaf sekali lagi, sering saya tolak saudara. Karena kalau saya bersaksi dan saya dibawa kembali mereview hidup saya ini ke belakang itu, kadang-kadang malamnya itu kadang saya nggak bisa tidur saudara ya. Saya kadang-kadang mengingat kembali dan saya bisa menangis kembali. Dan akhirnya saya bersyukur kok bisa saya melewati masa-masa yang begitu sulit waktu itu. Nah, tapi di ujung-ujungnya saya merasakan ya,
ada sukacita yang dari Tuhan itu yang membuat saya kembali bangkit. Tetapi untuk saya boleh bersaksi, saya benar ambil waktu khusus untuk berdoa setiap malam dulu. Karena bagi saya bersaksi itu, ya, dalam pelayanan saya bertanya kepada Tuhan, sebenarnya posisi saya di dalam kerohanian ini sebagai apa? Gembalakah? Atau rasulkah, nabikah, gurukah, atau penginjil? Saudara, 10 tahun saya bergumul, dan saya bisa pastikan bahwa benar saya itu penginjil. Ya, karena biar bagaimanapun penginjil itu harus memiliki buah, saudara. Pertama sekali buah pertobatan itu harus nyata di dalam kehidupan orang itu. Bagaimana kita akan membawa kabar baik, membawa terang, membawa garam itu, sementara diri kita ada di dalam kegelapan. Nah, itu dapat hikmatnya saya dari itu. Jadi untuk benar-benar saya ada di dalam firman itu, saya merasakan benar-benar jabatan saya itu sebagai penginjil, akhirnya saya melewati masa 10 tahun. Harus teruji juga ternyata, saudara, ya. Nah, puji nama Tuhan, sampai hari ini saya boleh menikmati kasih Tuhan itu. Mengapa? Oh, di hari-hari tua saya ini, saudara, kerinduan saya sebenarnya rindu keluarga saya itu, keluarga inti ya, saudara, anak, menantu, cucu, terlebih suami gitu. Saya berjuang habis-habisan rasanya ya, bagaimana untuk rumah tangga ini pulih begitu ya. Namun sampai hari ini saya merasakan belum sampai kepada apa yang saya inginkan. Tetapi di dalam doa saya selalu, apapun keinginan saya, kerinduan saya sampaikan kepada Tuhan. Tetapi di ujung doa saya, pasti saya mengatakan, namun lebih dari segala yang kuharapkan Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Nah, seringkali yang terjadi itu di luar kerinduan saya itu. Nah, di situ saya belajar bersyukur, saya belajar tunduk kepada Tuhan, ya. Dan sampai hari ini dari 5 saya bersaudara, adik kakak itu saudara, puji nama Tuhan, 4 keluarga sudah terima Yesus. Ya, ipar saya, keponakan-keponakan, puji Tuhan, karena Tuhan menyertai saya, mereka boleh dimenangkan oleh Tuhan. Dan yang sangat menarik perhatian banyak orang ketika saya mengatakan, menyaksikan bagaimana ayah ketika dia mendengar bahwa saya ini akan menjadi murtad. Ini saudara ya, menjadi orang kafir, kata orang ini ya. Di situ ayah saya benar-benar menunjukkan keakuannya ya, keangkuhannya, kekuatannya untuk menghabisi saya. Tetapi pada akhirnya saya melihat luar biasa Yesus ini. 7 bulan sebelum ayah saya meninggal, ayah saya boleh menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Itu didoakan oleh seorang pendeta waktu itu di Hotel Indonesia, saudara ya, di acara Natal, dan didoakan dia di situ, dan akhirnya dia melepaskan seluruh keyakinan dia itu. Waktu ditanya, apakah Bapak bersedia? Dia sendiri mengatakan dia bersedia. Itu yang membuat saya sangat terheran-heran dengan cara Tuhan. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, ketika saya mengikuti Yesus ini, saya rasa ketika saya menjadi pengikut Yesus itu, waktu itu saudara, saya rasa saya yang paling diizinkan Tuhan diproses di bawah titik nol, saudara. Saya tidak pernah bermimpi atau berkeinginan menjadi orang Kristen itu. Tidak pernah, saudara.
Karena benar ajaran yang saya terima di luar agama saya itu kafir. Jangankan membaca Alkitab ini, saudara ya. Kadang-kadang berteman saja itu dibatasi begitu. Tidak ada yang lebih sempurna, lebih baik selain agama saya waktu itu. Maka saya menutup hati, menutup panca indera saya untuk ajaran-ajaran yang lain. Tapi ketika saya hidup bersama dengan ayah saya, ibu saya waktu itu di Padang, saya menjalani kerohanian saya belajar taat. Karena di Sumatera Barat itu kecil-kecil sudah harus sholat, sudah harus berpuasa, dan kami dididik oleh orang tua dengan kata harus. Harus kami lakukan itu. Kalau tidak, kami akan mendapat hukuman. Ya. Ibu saya adalah ibu yang paling baik, yang paling cantik bagi saya. Dan saya banyak belajar dari ibu saya cara hidup dia ketika dia mengabdi kepada suaminya. Ayah saya ini ganteng sekali. Ya, kalau saya melihat foto Bapak Presiden Soekarno, mirip-mirip saudara. Ibu saya cantik sekali, kayak orang-orang India begitu. Tetapi sayang sekali di dalam rumah tangga itu tidak ada kedamaian. Ya, tidak ada keharmonisan. Ayah saya ini otoriter sekali. Banyak berbicara, banyak bertindak hanya dengan pukulan. Ya. Kami anak perempuan 4 orang, 1 anak laki-laki itu. Semua kebagian saudara. Ya. Kalau ayah sudah marah ke 1 orang, semua dapat jatah saudara. Hari-hari kami lewati seperti itu. Tetapi ada hal yang menyenangkan, kadang-kala ayah jarang pulang. Nah, kenapa? Karena ayah saya ini saking gantengnya saudara ya. Jadi dia itu laris manis, banyak ya penggemarnya, sehingga banyaklah istrinya. Kalau banyak istri itu saudara ya, waktu di Islam itu diajarkan boleh laki-laki itu sekali pakai itu ya 4 istri. Jadi ayah saya itu menganut itu saudara. Ibu saya orang taat, beragama, taat beribadah. Tetapi saya melihat sebagai perempuan, kami banyak anak-anak perempuan, melihat ibu ini, dia mengabdi kepada suaminya itu dengan segenap hatinya. Ayah saya kan orang Padang, pernah juga punya restoran saudara ya. Padang Panjang itu masakan yang paling enak banyak di daerah situ. Ayah saya mengatakan masakan ibu saya paling enak. Ibu saya merawat ayah saya luar biasa sebagai perempuan sangat sempurna. Dia selalu mengerjakan segala sesuatu itu dengan tangan. Tapi heran kenapa ayah saya ini masih mencari perempuan lain. Tidak setia kepada ibu ini. Ternyata setelah saya mulai agak remaja, saya tahu bahwa itu tuntutan dari agama itu. Ya, rasanya kalau ya di lingkungan ayah saya waktu itu, kalau istrinya itu 1, rasanya kurang wibawa saudara, kurang dihargai begitu. Seperti ya nggak laku begitu barangkali ya saudara. Nah ayah saya ini ramah sekali untuk orang lain, tetapi serem sekali ke dalam saudara. Jadi intinya kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan sebagai anak kepada orang tua, yaitu kasih sayang tadi. Satu kali kakak saya berontak dan dia lari ke Jakarta. 2 orang kakak saya perempuan lari ke Jakarta. Kakak saya yang laki-laki juga tidak pernah di rumah, jarang di rumah. Ya, tidak pernah akur, tidak pernah cocok sama ayah. Ayah ini seolah-olah kami ini tempat pelampiasan karena ayah saya ini juga boleh dikatakan paranormal, guru silat, saudara. Dia juragan sapi. Jadi hari-harinya itu, ya walaupun itu binatang ya saudara, waktu
menggorok binatang-binatang itu kan. Kalau saya kadang-kadang ya beli ikan saja, kalau ikan itu masih hidup, saya nggak, rasanya, aduh, nggak bisa mematikan ikan itu. Nah, hari-hari ayah saya itu ya menyembelih binatang-binatang, sapi begitu. Jadi saya melihat sempurna ya yang ada di dalam diri ayah saya ini. Tentu orang yang menyembelih itu orang juga yang berani, saudara. Orang yang bisa menjadi guru silat itu juga orang yang berani. Ditambah lagi dengan dia paranormal, dukun, tentu sempurna yang digerakkan oleh roh itu. Sehingga boleh dikatakan hampir tidak menemukan hal yang baik begitu. Hanya pulang sekali, salah sedikit, main pukul, main tendang. Sampai saya sendiri, ketika saya sholat saja, saudara, bersama-sama begitu, saya tidak pernah fokus. Saya selalu bertanya, ya Allah, kenapa kok begini? Kok ayah sekejam ini? Kalau misalnya ada itu mobil, tabrak kayak ayah, saya sampai mati, dia seperti Dracula. Itu bukan ada di pikiran saya, tapi sudah ada di hati saya. Kalau udah sampai di pikiran kan kita ingin melaksanakan saja, saudara. Kalau di hati kita merancang-rancang kan, saudara. Ya. Nah, itu kehidupan saya ketika bersama dengan keluarga saya. Keluarga inti saya. Tahun 70, ibu mengajak saya ke Jakarta. Bersama dengan adik saya. Karena waktu itu libur, kita ke Jakarta. Nah, waktu itu dari Padang ke Jakarta, kita ingin menyusul kakak yang sudah ada di Jakarta. Itulah kemerdekaan bagi saya, karena tidak akan bertemu dengan ayah. Ayah kan di Padang waktu itu. Bapak Ibu, ketika di kapal laut itu, saya melihat ibu saya tidak pernah ada senyum, ada tertawa. Ada sedih. Nah, pada akhirnya saya tahu, saya bertanya, oh rupanya, kenapa ibu saya sampai ke Jakarta meninggalkan Sumatera Barat? Mereka mengambil keputusan, ibu saya minta cerai dari ayah saya. Begitu tahu saya yang bersuka cita luar biasa. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Hidup tanpa ayah itu. Akhirnya sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta, saudara, hanya 1 minggu kami merasakan ya sukacita berkumpul dengan kakak, dengan adik ini, berkumpul dengan ibu yang sekian tahun kami tidak pernah ketemu dengan kakak ini. Waktu kami datang ke Jakarta itu hari Sabtu depannya itu, ketika kami sama-sama sholat maghrib, saudara, ibu saya ini biasa kalau ibu saya ini senang zikir, saudara. Habis sholat itu dia nggak berdiri, langsung dia zikir. Lalu kami anak-anaknya berdiri karena mau makan malam. Tidak lama kemudian ibu saya panggil saya. Sini Snita, sini. Sama kenapa Bu? Panggil kakakmu, panggil adikmu. Duduk di sini, kakak saya perempuan yang tertua, sudah menikah waktu itu. Lalu kami berkumpul, ibu bilang, dia buka makenahnya, saudara, dia buka makenahnya. Pada saat dia buka itulah dia muntah darah begitu. Dia muntah darah dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu saya terbata-bata dan keluar daging seperti potongan daging kecil-kecil itu, entah apa yang hancur di dalam tubuh ibu saya sehingga dia bisa memuntahkan darah segar seperti itu. Dan akhirnya ibu saya bilang, dengar baik-baik ya, kalian kan perempuan, jangan sampai kalian menikah dengan orang seperti ayah kalian. Kita semua kaget, saudara. Ku ibu bicara seperti itu. Nah, sesudah itu dia terbatuk-batuk, tetap mengeluarkan darah, dan kakak saya semua kita panik, mau dibawa ke rumah sakit, dia menolak. Akhirnya ibu saya tersungkur dan
menghembuskan napas terakhir. Pada saat itu, saya dan adik saya yang paling terpukul, saudara, karena kami datang bertiga dari Padang. Akhirnya saya berkesimpulan, rupanya ibu saya mengantarkan saya dan adik saya ke Jakarta ini dengan nyawanya supaya tidak tinggal dengan ayah. Sisa-sisa hidupnya dia perjuangkan untuk kami supaya kami berkumpul di Jakarta. Saya dan adik saya tidak bisa terima dan seringkali kami ingin bunuh diri, saudara. Tetapi Tuhan tak izinkan. Dan tinggallah saya bersama dengan kakak di Jakarta Selatan. Kemudian kakak saya nomor 2, namanya Marita, Ibu Rita, saudara ya. Akhirnya menikah sesudah itu dengan orang Jawa juga, suaminya seorang angkatan polisi, saudara ya, polisi dia. Lalu saya tinggal sama kakak, kadang-kadang bergantian. Berapa tahun kemudian, ayah saya datang. Ayah datang, tentu dia ingin menjemput saya dan adik saya. Tetapi lain cerita, waktu itu kami mendengar bahwa ayah bercerita. Dia tidak ada di Padang, dia bukan di Padang, tapi dia di Sukabumi. Kalau kita cocokkan, saudara, hari Sabtu, seperti maghrib malam hari ini, ayah juga bercerita. Ibu saya mengembuskan nafas terakhirnya hari Sabtu itu. Ayah saya menikah pada tanggal yang sama dengan perempuan Sukabumi. Lalu dia katakan, Yusnita, kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Tidak usah lagi pakai kuliah-kuliah. Sudah menikah saja. Itu membuat saya ketakutan. Adik saya juga takut. Karena kalau ayah bicara A, akan menjadi A. Maka kakak saya yang 2 orang ini, mereka cepat menikah dengan pilihan mereka. Jangan sampai ayah ini hadir dan benar ayah ini tidak hadir, saudara. Dia tidak cari kami. Dan dia juga, apalagi waktu ibu saya meninggal, tidak datang, saudara. Tapi datang-datang, dia menawarkan itu. Nah, di situ kakak saya dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Pusat. Kalau sekarang ini menjadi Hotel Akasia, saudara, ya, di Jakarta Pusat itu. Nah, kami tinggal di Keramat Raya 73, waktu itu nomor 73 di situ. Di situ saya merasakan, waduh, saya lebih bagus mati daripada harus ikut ayah atau menuruti keinginan ayah ini. Akhirnya saya tanya sama teman saya, waktu itu saya umur 17 tahun, saudara. Saya tanya sama teman saya, di sini ada nggak sih cowok yang suka berantem gitu? Kenapa memang enggak? Saya senang dengan cowok jantan begitu, suka berkelahi. Cuma ada pas lewat itu dia tunjuk tuh tukang berkelahi di mana-mana, biang kerok tukang berkelahi. Aduh, kenalin dong saya. Nah, pendek cerita, saudara, saya tertarik dengan orang Ambon ini bukan karena, maaf saya katakan, itu sebuah kesalahan atau bagaimana, saya tidak mengerti. Yang penting saya ingin mencari calon suami yang bisa melindungi saya dari ayah saya. Intinya itu. Kalau nanti dia mencari ayah saya, mencari saya mau kabur dari rumah. Kalau dia cari saya sudah punya suami, saya mau menikah tanpa setahu ayah saya ini. Kalau dia cari saya, nanti udah saya adu saja dengan suami saya. Itu terkabul, saudara, dan saya menikah. Saudara, saya menikah dengan orang Ambon ini. Waktu saya menikah itu, sudah berjanji tahun 74 itu, saudara ya, itu boleh menikah 2 agama. Catatan sipil, dan saya katakan menikah di catatan sipil saja. Oh iya, sudah.
Saya ceritakan nasib saya ceritakan hidup saya, bagaimana ayah memperlakukan saya. Kasih itu benar-benar tidak ada, saudara. Ketakutan saya, kengerian, kebencian saya ceritakan semua. Dan dia bertindak sebagai pelindung saya. Dan maminya juga mengatakan, tidak apa-apa, yang penting Isnita di sini, sama mami di sini. Ya, ibunya ini, ibu yang suka berdoa, saudara. Lalu, diuruslah menikah. Lalu, sesudah menikah, ibu mertua saya mengatakan, mami bilang, Isnita, orang-orang Kristen ini kalau habis menikah itu didoakan. Kalau di Islam bagaimana? Sama aja, Mam. Kamu mau nggak didoakan? Mau. Ya, ternyata saya dibawa ke satu gereja, saudara. Di gereja itu sudah siap ada pendeta di situ untuk memberkati saya. Ketika saya melihat itu, saya tadinya mungkin rasa dendam kebencian saya dengan manusia-manusia ini cuman baru 3/4, saudara. Sekarang menjadi penuh. Saya bilang, di mana-mana ternyata banyak orang ini penipu. Dia nggak bercerita bahwa saya akan diberkati. Dia nggak memberitahu saya akan diberkati. Lalu masuk ke dalam, saya tak bisa lagi keluar, didorong terus ke dalam, digiring ke dalam. Akhirnya pendeta itu suruh saya itu berlutut, saudara. Itu di hati saya sungguh-sungguh. Ya Allah, saya bilang, kenapa kok jadi begini? Di depan saya itu ada salib, saudara, di mimbar itu. Jadi saya harus berlutut di situ. Menghadap ke salib itu. Itu sangat benci saya. Melihat salib itu. Benar-benar hati saya itu pahit, sepahit-pahitnya. Ternyata di sini pun tidak ada kebaikan. Di sini pun tidak ada perlindungan sebenarnya. Saya digiring ke sini. Waktu dia memberkati itu, saya nggak mau kesenggol kepala saya, saudara. Tundukkan lagi. Akhirnya sampai mentok ke ubin itu, dia tekan dan dia doakan. Di situ di dalam doa itu, saudara, saya mendengar bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau saya mendengar ajaran dari Kristen ini, betapa nyamannya kehidupan orang Kristen ini. Pernikahan itu dijamin oleh Tuhan. Dijamin oleh firman itu. Pernikahan itu benar dibuat. Lembaga itu dibuat oleh Tuhan sendiri di surga itu. Tetapi faktanya kalau melihat orang-orang kok nggak bahagia juga begitu. Saya akhirnya mendengar itu. Dan saya pulang. Akhirnya berumah tangga. Ayah saya nggak pernah mencari saya. Ayah sudah kembali ke Sukabumi. Ya sudah. Tenang-tenang semua, tidak ada yang peduli sama saya. Ternyata mereka mungkin tahu ya bahwa saya itu tetap Islam. Memang saya tetap Islam, saudara. Tapi karena saya menikah dengan orang Kristen ini, ya haramlah hukumnya jadinya. Keluar dari rumpun itu. Dan itu selama saya menikah 10 tahun, saya menikah dapat anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki itu, saudara. Saya tidak pernah merasa damai juga di rumah tangga itu. Saya melihat kehidupan orang Kristen ini. Apa yang diberitakan oleh Sang Firman itu tentang pernikahan itu, susah senang bersama, hanya kematian yang memisahkan. Itu saya nggak lihat itu. Di dalam setiap rumah tangga keluarga suami saya itu. Yang ada berantem, ribut, mabuk, berjudi, berzina. Tapi ke gereja juga. Beribadah, Natal, habis-habisan untuk Natal, bersuka cita. Akhirnya berjudi juga di meja itu sampai pagi. Saya melihat itu mulai anak saya. 5 tahun, 6 tahun, saya lihat, nggak benar ini. Saya bilang, jangan sampai anak saya terpengaruh ke agama ini. Akhirnya saya sudah ambil keputusan, karena
apa yang dilakukan oleh ayah saya, apa yang dirasakan oleh ibu saya. Ketika suaminya menikah lagi, mengkhianati dia, membohongin dia, pergi seenaknya, pulang seenaknya, memberi uang belanja seenaknya. Saya alami, saudara, saya ulangi nasib ibu saya. Tapi mereka mengaku mereka anak raja di atas segala raja. Kalau mereka bicara tentang Tuhan, pokoknya Tuhan mereka itu paling menjamin kehidupan mereka sampai ke surga. Saya bilang, nggak benar ini. Benar, kata guru-guru saya dulu di agama saya ini. Bahwa Alkitab yang mereka pegang sekarang itu palsu. Gitu. Karena tidak ada kuasanya itu. Tidak ada dampaknya itu. Apa yang dikatakan Sang Firman itu kalau dikhotbahkan, kok saya nggak bisa melihat contoh begitu. Nggak ada satupun, nggak ada dari yang saya temui. Waktu saya baru menikah saja, saudara, saya menikah. Mereka sibuk, apa itu namanya ya, mau di CD ya gitu ya. Jadi, orang Padang kan pintar masak, ada saudara sepupunya. Pintar masak, saya lagi hamil 8 bulan, mau ke 9 bulan. Anak pertama waktu itu. Iya, karena saya bisa masak. Mereka suruh saya masak begitu banyak masakan. Saya lagi hamil besar. Mereka pergi ke gereja semua. Jadi saya masak. Nah, tinggallah di situ satu papa dari yang mau di CD itu, saudara tua juga di waktu itu. Bayangkan sedang ada ibadah di rumah itu, lalu mereka akhirnya pergi ke gereja. Dipersiapkan lagi akan ada ibadah. Dia ingin melecehkan saya dalam keadaan saya hamil seperti itu. Dia kejar saya, dia mau. Saya lari, saudara. Di situ saya masuk ke kamar mandi, saya bilang, ya Allah, keluarkan saya dari neraka ini. Nah, di situ saya melihat bagaimana Allah yang kudus itu, yang mereka banggakan itu. Dia mau memperlakukan saya seperti itu, gitu. Padahal saya sudah berkeringat-keringat memasak di dapur itu, saudara. Tega-teganya dia mau peluk saya, dia enggak. Apalagi orang tua, jijiknya saya setengah mati, saudara. Di situ itu pengalaman pahit yang saya rasakan. Berlanjut rumah tangga saya ternyata hal yang biasa. Mereka melakukan hal seperti itu. Berzina, ke diskotik, mabuk. Nah, ketika anak saya mulai masuk sekolah, saya bilang enggak bisa. Saya harus masukkan sekolah anak-anak saya harus masuk pesantren. Mulai dari SD itu saya bilang tidak. Ribut lagi, setengah mati. Saya bilang enggak. Jangan sampai satupun dari keluarga saya ini ikut agama kamu itu. Suami saya ini kalau dia mabuk baru dia baik sama saya. Kalau untuk minuman, untuk berjudi, selalu ada uangnya. Kadang-kadang kalau untuk keperluan rumah tangga begitu sulit, harus ribut dulu, berkelahi dulu minta. Sampai saya punya rak piring itu, saudara, dari 3 tingkat sampai pendek, sampai tinggal 1 tingkat, saking udah hancur, dipotong. Tapi kalau untuk ke diskotik, untuk berjudi, untuk mabok, itu selalu ada uangnya. Jadi yang pasti keributan itu hampir setiap hari. Akhirnya dia, satu kali dia bilang, kamu coba aja minum supaya kamu tenang, jangan ribut-ribut. Saking saya kesal, saudara, saya ambil Johnny Walker itu, saya tuang ke gelas gitu. Saya minum, saya pikir itu seperti teh begitu, saudara, yang nggak sebegitu banget pengaruh efeknya itu. Saya minum hampir 1 gelas penuh, saya benar-benar mabuk setengah mati itu. Dan di situ saya bisa berbaikan dengan suami gitu. Suami saya malah sayang sama saya. Jadi untuk hal yang nggak baik itu akhirnya saya teruskan. Kalau dia pulang pasti dia bawa minuman untuk saya. Kalau saya nggak sadar begitu, saya minta apa aja dia kasih, saudara.
Nanti kalau saya udah sadar lagi, terjadi ribut lagi. Itu berjalan sampai anak saya masuk SD. Nah, lama kemudian anak saya ini, yang pertama ini kan pakai jilbab begitu, sudah fanatik sekali lebih dari saya. Jadi kalau dia mau sholat, mau apa itu, dia mau hafal, pokoknya nggak boleh ketinggalan itu kerudungnya itu. 10 tahun saya menikah dan saya melihat bahwa nggak bisa ini rumah tangga saya ini diteruskan. Sering saya minta cerai. Lalu timbul di hati saya harus cari uang sendiri. Sedikit background saya waktu itu karena kakak saya yang pertama perempuan itu dia suka main film di layar lebar waktu itu ya, namanya Enita Sahril, tapi dapat peranan peran pembantu gitu ya, bukan peran utama, peranan yang kedua, yang ketiga begitu saudara. Tapi dia lebih dikenal di TVRI. Jadi saya suka ikut untuk saya cari tahu. Darah seni saya keluar juga karena ayah juga punya darah seni begitu. Lalu saya pikir, aduh, kok honornya kecil sekali kalau jadi pemain sinetron ini, pemain drama ini honor tuh kecil-kecil, saudara. Lalu saya belajar di situ, saya dekatin orang-orang di situ, bagaimana caranya supaya kita nih dapat uang banyak di dunia entertain ini, tapi di bidang drama ini. Lalu ada yang ngajarin saya, pokoknya kamu itu bikin jadi produser, baru bisa kita banyak uang. Caranya, mau saya belajar, saudara. Ya, secara otodidak aja saya belajar dengan teman-teman saya. Nah, awali kalau saya enggak suka acting jadi pemain, saya agak kurang suka, saudara. Satu yang jelas honornya itu kecil ya. Sudah itu saya belajar kontrak sama Perumtel, sama Taspen, saya bikin dokumenter itu. Ya, siarkan di televisi, di TVRI itu. Itu mulai saya bisa mencari uang sendiri. Tapi rumah tangga saya semakin tidak aman, saudara. Suami saya ini merasa tersaingi, jadi keributan itu semakin menjadi-jadi. Ada satu kali saya ke Sumatera Barat, ya saya membuat satu drama, judulnya Pesan Bunda. Intinya itu bagaimana kita meluruskan apa saya sebagai perempuan orang Padang, orang Minang ya, itu rumor itu terlalu kuat, saya dengar kurang nyaman saya bahwa di Sumatera Barat itu perempuan yang membeli laki-laki itu. Jadi saya menjelaskan bagaimana ya tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Jadi saya kerjasama sama Pemda tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2 di situ kita bikin itu cerita. Syutingnya di Sumatera Barat. Nah, pada saat itu suami saya ini benar-benar merasa cemburu yang berlebihan, saudara. Ada sekda dari Pemda itu sangat baik, ya, sangat baik. Dia mendukung program itu. Lalu saya ada rekaman di Jakarta, karena nggak dapat pesawat, saya akhirnya ukur-ukur waktu naik bus, saudara. Sampai di Pulau Gadung, turun dari Pulau Gadung itu, dari bus itu saya ditodong, habis semua habis, saudara. Ya. Nah, udah saya bikin laporan polisi, lalu saya selesaikan rekaman saya di TVRI, lalu 2 hari kemudian saya balik lagi ke Sumatera Barat. Saya lapor ke Bapak Sekda itu, Pak, saya agak terlambat 1 hari karena kasus saya gini, saya lapor. Oh ya Bu, oh, Ibu itu apa kena todong, iya Pak, saya laporan polisinya. Dia lihat semuanya. Udah tenang Bu Isnita, nggak apa-apa. Jadi semua kerugian saya itu diganti penuh oleh Sekda itu, saudara. Di situ timbul cemburu suami saya itu. Waktu saya mengurus-ngurus itu sampai selesai, ya, mau pulang ke Jakarta, saya menginap di rumah saudara sepupu saya, membawa anak saya yang nomor 3, baru umur 4 bulan lebih. Ya, saya bawa ponakan saya 1 untuk jaga ini anak, dan saya menginap bukan di hotel, saudara, di rumah saudara sepupu saya.
Waktu itu saya bilang cari tukang urut, saya pegal sekali dan urut, saudara. Lalu tukang urutnya bilang, Bu, kalau ibu besok pagi mandi air panas, kalau keluar biru-biru di badan ibu ini, itu berarti ibu ada gejala jantung. Lalu sebesok saya mandi, benar saudara keluar biru-biru. Ya. Karena saya mau pulang 2 hari lagi, biru-biru itu memar menjadi kayak kemerah-merahan begitu. Nah, yang malang nasib saya itu waktu itu merah itu ada di dada saya, saudara. Yang nyata sekali. Begitu pulang, saya ke Jakarta, saya mandi pakai handuk begitu, suami saya lihat, waduh didorong saya ke tempat tidur. Apa yang gue curigain dulu kan benar aja. Asal perempuan, mulut saudara. Orang Ambon itu kalau baik-baik sekali, saudara. Tapi kalau udah jahat persis kayak Herodes, saudara. Kayak malaikat maut mulutnya itu. Aduh, saya bilang, demi Allah, saya bilang, ini kenapa? Oh ini, kamu telepon ke Padang, ke saudara saya itu. Oh udah kongkang liko, nggak percaya. Pokoknya intinya dia nggak percaya. Terus dia bilang, udah kalau kamu memang nggak berbuat, ambil Al-Quran kamu itu. Injak Al-Quran itu dan bersaksi. Bersumpah kamu di situ. Dan saya bersumpah, saudara. Dan saya bersumpah, saya katakan, demi Allah, jangankan orang itu, Bapak, itu sampai ya saya berzina dengan dia. Dia haram saya kalau dicium kena. Ya. Memang saya tidak melakukan apa-apa, saudara. Saudara, biar terkutuk saya sama anak-anak saya. Tetap dengan ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya dia bilang, enggak laku itu. Itu kan agama kamu, pakai Alkitab saya. Injak lagi Alkitab, saudara, dan saya bersumpah lagi. Sejak itu, benar-benar saya udah nggak kuat lagi sama dia. Setiap saya pulang syuting, atau saya pulang dari mana, maaf saudara, kata-kata kasar itu tiap hari. Karena saya sudah nggak, ya udah jengkel sama dia dengan kata-kata itu. Saya nggak mau lagi minum, saudara. Dia kasih minum itu saya udah nggak mau. Sudah, jadi saya menjadi saya yang normal aja, saudara. Makin lama saya bilang udah mulutnya ini saya lawan. Dia 1, saya 2, dia 3, saya 5, saya berani saya lawan. Saya bilang akhirnya saya bilang, tunggu kamu ya. Habis dia bilang begini, setiap saya pulang, habis ngelonte dari mana, laku berapa, dengan bahasa-bahasa itu. Saya belajar dia, tapi nggak tahan juga, saudara. Itu kebencian saya terhadap laki-laki. Benar-benar sudah ayah saya ini lagi. Saya sudah nggak tahan, saya bilang tunggu. Kamu tunggu dan saya akan menceraikan kamu. Tunggu loh ya. Oh, iya, saya tunggu. Dan benar saudara, saya urus surat cerai. Nggak lama, terima dari pengadilan. Dan saya kasih ke dia. Sejak itu saya benar-benar tidak percaya adanya Tuhan Yesus itu berkuasa. Dan juga saya tidak percaya kepada Allah yang saya sembah, saudara. Kalau Allah ini benar ada, kenapa dia tidak tolong ibu saya? Kenapa dia nggak tolong saya? Saya tidak melakukan, kenapa saya kok difitnah seperti ini? Kalau Tuhan Yesus itu berkuasa untuk merubah orang datang ke dunia ini, dengar begitu khotbah-khotbah itu, dia berubah. Kok nggak ada yang berubah? Kok bisa dia memfitnah saya seperti itu? Jadi intinya saya nggak percaya adanya Allah, adanya Tuhan, saudara. Nah, sejak itu saya kembali ke dunia saya, semakin menggila di dunia saya itu. Nah mungkin kalau dikatakan saya berdosa, sedang berbuat dosa selama 2-3 tahun itu benar, saudara. Saya hanya ingin menjadi orang kaya saja. Saya ingin cari duit. Karena saya lihat orang kaya biar dia juga korupsi, biar dia juga hidupnya nggak benar. Kalau dia kaya, dia dihargai sama orang. Suaranya didengar sama orang. Jadi bagi saya, Allah tidak ada, yang penting uang. Nah, karena dunia saya di dunia drama ini, ya entertain ini, di bidang dramanya, itu yang saya gelutin lebih dan lebih lagi. Sampai saya ingin menjadi produser film yang besar itu. Ya kalau di media televisi ini, saudara, kalau kita dapat durasi 1 jam itu
itu sudah rating tertinggi lah itu. Biasanya kan 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit ya. Sinetron-sinetron itu sampai 1 jam itu sudah termasuk paling tinggi. Apalagi kalau drama itu laris, saudara. Nah, itu akhirnya saya bergumul untuk itu. Dan saya mendapat satu cerita yang sangat bagus, saya tawarkan, dan saya mau kerjasama sama salah satu televisi ini, dan saya katakan saya akan saya akan kerjasama, fee-nya dibagi 2, hanya dibagi 2. Jadi kamu menyediakan jam tayangnya, saya memproduksi dramanya. Lalu dia bilang sponsor-sponsor saya cari sendiri. Kan biaya drama itu dari sponsor yang ada. Itulah roh ketamakan itu, saudara. Saya tidak mau kerja sama dengan orang, pokok saya jalan sendiri. 52 episode, oke. Asal saya bisa bikin master dari drama itu, master film itu saya bikin dulu 1. Tentu itu modal saya. Nanti setelah kita tayang baru keluar termennya dari televisi itu. Nah, saya bilang ini, itu saya ke dukun, saya ke ini, saya ke pejabat, ini saya ke Pemda tingkat 1, tingkat 2, saya mengangkat kerjasama dengan pariwisata yang ada, dengan budaya yang ada, pokoknya saya tuangkan di dalam proposal saya itu, dan melibatkan 3 provinsi, saudara, karena itu cerita legenda, saudara, ya, tentang kerajaan yang ada di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Pulau Sumatera khususnya, dan Jawa Barat. Dan waktu itu saya sudah sekitar 50%, tentu dana-dana, ya, saya sudah bercerai, saya kembali ke orang tua saya. Orang tua saya menyambut saya, anak pergi 1 pulang 4, ya, apalagi utuh kami. Tidak menjadi orang kafir, kami malah anak saya SD-nya di pesantren, itu keluarga saya tidak bermasalah, terlebih ayah saya tadi. Nah sudah, akhirnya saya bilang sama kakak saya yang di atas saya, namanya Kak Rita itu, nah saya tinggal di rumahnya numpang, pokoknya kalau ini produksi jalan, kita beli rumah, pokoknya janji saya. Dan memang saudara, kalau saudara orang dunia entertain itu pasti tahu, kalau kita sudah memproduksi gitu, saudara, benar saudara, ya, apalagi banyak iklan-iklan, orang tahu itu udah duit udah mengalir sajalah, saudara. Itu yang sedang saya perjuangkan. Saya tidak mau jadi pemain diatur orang, saya ingin mengatur orang. Mulai dari artis papan atas itu bisa, kalau kita produser kita akan bisa, ya, menguasai orang-orang seperti itu. Roh kesombongan, roh keangkuhan saya itu bertambah-tambah, padahal itu belum jalan, saudara. Itu orang yang menyakiti saya, siapapun, saya udah mau balas dendam semuanya. Hati saya sedang sama ayah ini, tetap saya membenci, apalagi dengan papa anak-anak itu, saudara. Dia bilang, kamu siapa yang mau menikah sama kamu? Itu terngiang-ngiang. Ya masa juga nggak ada yang mau sama saya, saudara. Ya, saya buktikan. Saya kenal dengan 1 orang. Lebih muda dari saya, teman sekerja saya. Saya lihat dia bertanggung jawab. Kan suami saya bilang, papa anak-anak ini bilang, kalau ada yang mau sama kamu, tapi bukan suami orang, ya, ada, saya akan bikin pesta. Saya berpikir gitu, saking saya dendam, saya buktikan. Dan saya mau dengan anak ini. Dan akhirnya pada cerita saya menikah, saudara. Saya bawa ke depan dia. Saya tagih janjinya. Katanya kamu mau bikin pesta saya. Mana? Dia terdiam, dia terkaget juga melihat, saudara. Dan saya jalanin. Dia tidak memenuhi janjinya itu. Tidak lama, saya cuma berapa bulan ya dengan pria itu, saudara, akhirnya saya lepas lagi. Jadi ketika kita memiliki dendam, sakit hati, apapun akan kita lakukan. Bagaimana roh iblis itu mengendalikan kita untuk terus menarik kita jauh daripada Tuhan itu. Terus terjerumus. Ya. Jadi suara-suara iblis, suara-suara yang membuat kita ini sakit hati, kecewa, itu lebih banyak kita masukkan ke hati kita. Ya, akhirnya
dendam ini bertambah. Padahal yang ada kita makin sengsara sebenarnya. Ketika kita memenuhi keinginan daging itu, hati yang penuh dengan kepahitan itu. Udah saya bilang, dasar ngomong aja lu, udah kita lihat nanti 5 tahun yang akan datang, saya bilang. 5 tahun yang akan datang kita lihat nanti. Kalau dalam perceraian itu saya yang salah, saya akan datang. Saya akan datang merawat kamu di rumah sakit, ya. Tapi kalau kamu yang salah, kalau lihat 5 tahun yang akan datang, kalau saya salah, saya akan masuk rumah sakit. Tapi kalau kamu yang salah, kamu masuk rumah sakit, saya janji saya akan merawat kamu di rumah sakit. Kita lihat 5 tahun. Karena dia tidak menepati janji mau bikin pesta nikah saya. Dia enggak. Saya bilang, lihat nanti. Sudah berjalan waktu, saudara. Saya dapat kontrak waktu itu. Pernah di TPI ya untuk 6 episode. Dan kebenaran saya peran utamanya, saudara. Saya terima itu. Pokoknya apapun asal duit masuk saya terima. Padahal saya untuk acting itu saya kurang. Tapi karena peran utama saya terima, saudara. Jadi waktu itu saya syuting sana, syuting sini. Dan saya sedang memperjuangkan film saya yang besar ini. Yang 52 episode ini harus saya bikin masternya. Kalau sekarang ini mungkin untuk master itu sekitar 4 miliar lah, saudara. Ya, karena drama itu drama kolosal, saudara. Ya, besar kayak ya kira-kira lah ya kayak Ramayana itu, tapi kita bikin tidak sebesar itu, saudara, tapi seperti itulah kira-kira ya. Biayanya cukup besar itu. Nah, apalagi untuk pertama itu besar, saudara. Pakaian yang mesti kita beli dari awal kan, itu juga dekorasinya, baik tempat syutingnya itu harus kita, apalagi interiornya itu, saudara, ya kerajaan begitu kan cukup besar biayanya. Nah, waktu itu saya merasa bahwa Pemda ini akan menolong, tapi setelah 75%, saudara, pemain sudah ada, saya udah mulai DP. Apa ini alat-alat udah saya cari, saya udah mulai DP, saudara. Karena tinggal 25% lagi, ibaratnya tinggal 1 miliar lagi. Kalau zaman sekarang ini, saudara. Saya temuin Gubernur Jawa Barat ini, sulit, susah sekali, saudara. Habis waktu ke Bandung bolak-balik, nggak ketemu. Referensi dari berapa gubernur ini sudah ada. Tapi karena dia melibatkan 3 provinsi ini, saudara, nah saya harus ketemu beliau ini. Akhirnya satu malam saya bilang, kalau kita masuk kantor itu, saudara, selalu ada KTP, taruh KTP, agama saya masih ada agama saya. Dari tidak percayanya saya kepada Allah tadi, saya lihat kalau saya karena udah kepepet sekali ke dukun, sudah ke ini, sudah enggak bisa saya mencari uang 1 M itu, saudara. Sedangkan 1 tahun hampir berlalu, itu biaya operasionalnya kan tinggi. Saya ngutang kiri kanan, saudara. Saya enggak banyak, saya enggak bercerita dengan saudara saya. Saya ingin buktikan nanti, lu lihat nanti apa yang saya kerjakan nanti. Apa hasilnya nanti. Waktu itu udah mepet, waktu hutang udah banyak kok enggak ketemu. Akhirnya saya sholat malam itu. Saya sholat tahajud, saudara. Saya sholat tahajud itu, saya merasakan sekali waktu itu dengan memohon saya kepada Allah ini. Berilah saya kemudahan, ya Allah. Habis itu saya zikir. Ya. Saya zikir dan akhirnya saya baca Al-Quran, saya mengaji. Saya ngaji tengah malam itu. Kira-kira jam 2 itu. Lalu tiba-tiba seperti ada suara tiba, jangan baca itu, jangan baca ini, baca itu, baca itu. Seperti ada orang di kamar saya itu, pada saya sendiri, cuma saya lihat kiri kanan nggak ada orang. Jadi diarahkan, saya melihat situ, kelihatan ada Alkitab di situ, saudara. Alkitab, jadi seperti ada yang mendorong saya ke situ, saya ambil itu Alkitab, lalu saya buka. Nah, terbuka Yesaya 41 ayat 9 dan 10 itu.
Lalu saya baca bersuara, saudara, agak keras saya membacanya. Saya baca. Tiba-tiba saya sadar bahwa yang saya pegang ini bukan Al-Quran, tapi kok Alkitab begitu. Saya lempar, aduh setan iblis ini menggoda saya. Najis. Mulai lagi saya tafakur, saya zikir, tapi saya sudah mendengar isi dari Alkitab itu. Kalau boleh saya bacakan ya saudara ya, isinya Yesaya 41 ayat 9 dan 10 itu berbunyi seperti ini. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kan sedang bertarung, sedang bertempur ya, untuk memperoleh kemenangan dalam karir saya ini. Tapi ketika saya sadar bahwa ini agak, tapi sudah terngiang-ngiang di telinga saya. Waktu itu yang paling terngiang-ngiang itu janganlah takut. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Seolah-olah dia memperkenalkan dirinya. Jadi saya, itu orang Kristen punya, oh begitu. Oh, dia memegang dengan tangan kanannya yang membawa ke, saya ingin menang. Tapi kok itu, jadi peperangan rohani itu terjadi dalam diri saya. Sejak malam itu, saudara, saya seperti nggak konsen ya dengan pekerjaan saya ini. Selalu itu. Engkau hambaku yang kupilih dari ujung bumi. Apa saya ini dipilih ya? Apa saya renungkan sendiri. Saya benar kata Mazmur pasal yang pertama itu. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Baru kau ketemu arti dari firman itu. Saya itu kemana saya pergi? Kok terngiang-ngiang begitu? Saudara yang kekasih, tiba-tiba saya mulai lagi memperbaiki tiap malam. Naskah-naskah saya pinggirkan, saya singkirkan dari meja saya dan ada Alkitab, ada Al-Quran. Jangan sampai saya ini terpengaruh. Saya baca-baca lagi, saya baca-baca dan akhirnya saya perbandingkan. Bagi saya pribadi, waktu itu saya benar mencari dan saya mendapatkan satu peneguhan justru dari Al-Quran saya itu. Al-Imran ayat 45 itu. Bahwa Isa putra Maryam itu dari Roh Kudus. Dia firman Allah terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini yang disebut Yesus itu. Mulai saya merenung-renung lagi itu. Saya olah dengan otak saya bertanya ini bagaimana. Akhirnya pada suatu hari, sudah satu malam, saya duduk lagi. Cuman kenapa ya orang Kristen itu kalau memanggil Allah itu Bapa? Ada kerinduan saya. Saya ingin juga seperti itu. Saya ambil air wudhu, kayak saya sholat begitu, saudara. Saya duduk bersimpuh begitu. Dengan hati-hati, dengan penuh harap-harap cemas, dengan takut-takut berani, saudara. Saya kayak tafakur begitu, lalu saya memanggil, Bapa yang di surga. Hanya kata-kata itu yang keluar saat itu. Sampai di situ saudara seperti ada yang masuk ke tubuh saya ini. Ya, lalu saya gemetar dan saya menangis, saya berguling-guling, saya menangis, saudara. Seperti ada hari-hari kematian begitu. Saya menangis seolah-olah saya ini sedang menghadapi ada mayat di depan saya, ada kematian begitu. Sampai akhirnya saya terduduk, saya tersender di tempat tidur di bawah. Dan saya katakan, ya Allah, apa artinya itu? Mengapa seperti ini? Dan saya tersender, saya duduk itu, tiba-tiba di depan saya, di kamar saya itu tidak ada lemari plastik.
lemari dari plastik itu tidak ada, sudah. Tapi seolah-olah seperti ada begitu di depan saya itu. Seperti terbuka gitu. Terbuka seperti dunia ini terbuka begitu. Ada kehidupan di situ, saudara. Kehidupan yang sangat damai, nyaman. Saya perhatikan. Sejak itu air mata saya mulai berhenti. Lalu saya bilang, Tuhan, saya mau hidup seperti itu. Lama-lama itu tertutup kembali. Ada seperti kayak cahaya itu jatuh di dekat saya. Dan saya merasakan ada suara itu, mintalah apa yang kamu minta. Lalu saya bilang, Tuhan selamatkan saya Tuhan. Hanya itu yang keluar dari mulut saya. Waktu itu sudah hilang semua, saya sadar. Ya Allah, apa sih artinya itu? Saya bilang, kok bisa ya diperlihatkan seperti itu? Apa ya Tuhan? Tuhan, saya perlu mentor. Tuhan, saya perlu membimbing saya. Saya tidak bisa begini mereka-reka sendiri. Hati saya mulai damai terasa. Jadi waktu saya memanggil Bapak, saya menangis-nangis itu sepertinya saudara. Ada pertukaran terjadi di dalam hati saya. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Ada yang gugur begitu. Ada yang gugur begitu. Terus badan saya mulai enteng. Lalu saya bilang, Tuhan, saya butuh seorang pembimbing. Akhirnya saya pergi cari-cari gereja dan saya temui gereja Bapak Pendeta KM Yusuf Roni. Dan saya bergereja di situ. Saya cerita sama Pak Yusuf semua. Lalu Pak Yusuf Roni bilang, Yusnita, benar kamu, saya mau tanya sama kamu satu aja dulu. Kamu percaya nggak bahwa Yesus Kristus itu juru selamat manusia? Percaya, Pak. Kamu percaya? Benar. Kamu mau ngikut Yesus? Iya, Pak. Saya ingatkan, percaya harus sungguh-sungguh. Saya bilang, iya, cukup itu saja dan pulang. Percaya sungguh-sungguh. Baca Alkitab. Bapak Ibu, sejak itu benar-benar saya mulai baca Alkitab ini. Sampai di rumah kadang-kadang saya ingin lagi mencari Yesaya 41 ayat 9 dan 10 yang pernah pertama kali saya baca itu. Saya tidak bisa menemukan, saudara. Di dalam pencarian saya balik-balik, terbaca lagi, terbaca. Akhirnya saya rindu terus membaca. Nah, saat-saat seperti itu saya mengambil keputusan di hati saya. Inilah jalan kebenaran itu. Emang benar ini. Tidak salah lagi. Saya memutuskan saya mau mengikut Yesus. Jadi pada suatu hari saya lagi baca-baca asik begitu, tiba-tiba kakak saya datang. Kamu kemana aja sih? Kok nggak keluar-keluar kamar? Kamu sakit? Enggak, saya bilang. Terus kamu kok orang-orang TV nanyain kamu, banyak yang cari-cari kamu. Saya lagi baca Alkitab, saya ambil Alkitab itu, saudara, karena saking takut kagetnya, saya taruh di bawah pantat saya dudukin begitu. Jadi duduk saya rada miring. Kakak saya bilang, kamu ngapain sih? Kok gitu? Sakit? Enggak. Dia dorong, itu apaan? Naskah apa tuh, tebal sekali gitu. Pas dia lihat Alkitab, saudara. Nah, ketika dia melihat Alkitab itu, dia kaget, bercampur marah, bercampur kesal. Dia mengatakan, benar-benar kamu ini rupa-rupanya sudah mulai tertarik ya. Kamu mau menjadi orang kafir itu. Enggak, Kak, kamu baca ini dulu, Kak. Yuk kita bahas. Enggak. Mulai hari itu, saudara, dia menjadi corong di keluarga, lapor ke ayah, lapor ke kakak. Udah sepertinya saya ini benar-benar jadi sendiri di rumah itu. Ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Tapi ada kekuatan untuk saya bertahan. Begitu. Dan akhirnya saya diam-diam ikut katekisasi, saya mau ikut dibaptis, saudara. Nah, waktu itu ayah panggil. Benar-benar kamu ini mau jadi orang kafir. Kamu jangan-jangan diutus oleh orang Kristen itu menyusup ke sini supaya mempengaruhi kami ke sini. Enggak, ayah. Jadi kamu mau jadi orang Kristen itu? Iya, ayah.
Dengan keberanian saya mengatakan, iya, ayah saya marah. Lebih bagus kamu mati, Isnita. Nggak ada gunanya kamu hidup di tengah keluarga. Bikin malu keluarga. Sudah bercerai dari orang Kristen itu. Kenapa kalau kamu mau jadi orang kafir ini? Nggak waktu sama si kafir itu. Kenapa harus di tengah-tengah kami? Saya hanya diam, saudara. Saya katakan, benar juga. Kenapa nggak waktu itu? Apakah sekarang? Pantaslah ayah saya ini marah. Wah, ayah saya ngamuk. Lebih bagus kamu mati. Di waktu saya mendengar itu, sudah ayah saya pergi, saya renungkan kata-kata ayah saya. Ayah saya ini kalau udah marah itu, saudara, dia sama siapapun dia nggak pernah takut. Pasti dia lakukan apa yang dia inginkan itu. Saya bilang, sudahlah, saya asah aja itu golok. Saya asah tajam-tajam, saya taruh di bawah tempat tidur. Saya pergi ke gereja dan saya bilang sama Pak Yusuf, Roni, Pak, seandainya kalau umpamanya keluarga saya sampai membunuh saya, kalau memang saya mati di tangan ayah saya minta Pak, anak-anak saya tinggal di gereja. Oh baik, kata Pak Yusuf, nggak apa-apa. Boleh, gitu. Sudah saya pulang, saudara, dan saya putuskan. Apa kata ayah saya? Apa itu syaratnya menjadi orang Kristen? Dibaptis ayah. Kalau di Islam kan membaca 2 kalimat syahadat. Kalau di sini dibaptis. Kapan kamu dibaptis? Saya katakan tanggal sekian. Kamu sudah bulat hati kamu? Iya, ayah. Nah, sejak itu saya tidak pernah lagi ke TVRI, ke Taman Ismail Marzuki. Benar-benar. Waktu saya memutuskan untuk saya mengambil baptisan selam ini, saudara, saya benar-benar berperang dengan diri saya. Saya ingin ikut Yesus sepenuh hati saya. Tapi saya seperti dibawa ke persimpangan jalan begitu. Nah, pekerjaan saya ini kalau berhasil, bukankah saya bisa mencapai surga dunia nih? Ya. Surga dunia itu ada di dunia entertain itu, saudara. Ya. Kita dipuja-puja orang kayak artis-artis itu, saudara. Apalagi kalau kita produser, saudara, kita yang dipuja artis lagi seperti itu. Ini sebelah kiri udah terbayang begini-gini. Tapi seolah sebelah kanan Allah melihatkan, wah inilah surga mulia itu. Hidup yang tenang, hidup yang damai itu, yang seperti kau inginkan itu seperti ini. Ya, kalau ikut Yesus. Di situ ada berapa malam saya benar-benar berperang dengan diri saya waktu mau mengambil keputusan. Ya pastilah iblis itu masuk ke pikiran saya. Lu udah berjuang orang aja untuk jadi figuran, jadi film susah. Masa sekarang udah sampai di sini lu tinggalkan? Aduh bego, lu memang bodoh sekali nih kalau saya tinggalkan ini. Anak-anak lu bisa jadi artis nanti. Aduh, bisa kamu kuasai dunia ini. Ya kalau kita udah berhasil di dunia itu, saudara, lihat artis-artis sekarang ini kan puluh-puluh M uangnya, saudara, yang bisa. Saya pengen sampai ke puncak-puncak begitu. Saya berjuang nggak mau setengah-setengah. Tapi saya lihat janji Tuhan di sini. Tuhan ini menjanjikan kemenangan itu kan lewat Alkitab ini. Saya mau menang. Di dalam ketidakmengertian saya saat itu, saya memutuskan saya pilih ikut Yesus. Itu sebabnya saya berani mengatakan ke ayah saya ikut Yesus. Lalu ayah saya bilang, nah, lalu pekerjaan kamu itu saya tinggalkan. Memang dasar sudah gila ajaran sesat. Di situ saya merasakan proses itu dimulai ya, saudara, penderitaan saya. Kalau saya buka mata jasmani saya waktu itu, hutang saya banyak. Kita numpang di rumah kakak. Anak saya 3, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya pemasukan. Lalu saya ikut panggilan Tuhan ini. Bagi saya waktu itu kan belum jelas saya mau ini jadi apa, saudara. Untuk makan saja saya sudah mulai jual pakaian, jual tas, jual apa yang bisa saya jual. Untuk ongkos ke gereja. Tapi kenapa gitu ada kekuatan? Jangan takut, aku menyertai engkau kan di ayat itu. Yang penting saya mau ikut Yesus saja.
Jadi yang berguguran di hati saya itu saya yakin dan percaya, saudara. Itu adalah kepahitan itu, kesombongan itu, dendam itu, keangkuhan itu, gengsi itu seperti berguguran itu. Saya ini paling sombong, paling angkuh di antara keluarga itu. Saya paling sombong lah, saudara. Saya nggak doyan itu nasi warteg itu, saudara. Tapi untuk membeli nasi warteg aja, saya mesti berjuang, harus ke tukang loak dulu, jual paket, jual apa. Saya nggak malu. Yang penting anak saya bisa makan. Jangan sampai meminta-minta. Gitu. Apalagi waktu saya mau dibaptis, baptisnya saya tinggal di Jakarta Selatan waktu itu, dan baptisnya di Ancol, Pak Isproni ini. Ongkos untuk ke Ancol saja saya nggak ada, saudara. Apalagi anak saya teriak-teriak minta susu. Sampai saya bilang sama Tuhan Yesus, benar nggak sih Tuhan kau ada? Nah, sanggup saya mendengar anak saya teriak-teriak minta susu, kayak seperti kelaparan begini. Kalau saya memang nggak berharga, nggak berarti di depan anak-anak saya, cabut nyawa saya, Tuhan. Itu seperti ada air teko ya di atas meja itu. Sebenarnya ada yang menyuruh masukin aja ke botol. Terus saya, sambil nangis, saya bercucuran mata, saya masukkan air putih itu ke botol susu anak saya. Dan seperti membuat susu. Nih, anak tuh nangis-nangis juga teriak-teriak saya kasih. Dan anak saya sudah berlari. Dia lihat, terima kasih Ma, enak Ma, susunya manis. Saya lari ke depan, saudara, saya lihat anak saya. Ya Tuhan, sampai udah gila ini kami semua. Air putih kok dibilang susu. Itu hari Minggu, saudara. Minggu sore, besok Senin mau dibaptis di Ancol itu. Saya mau jual baju yang mana lagi? Apalagi mau dijual. Nah, satu kali saya bilang begini, sudahlah kalau Tuhan izinkan saya, pastilah Tuhan kasih saya ongkos. Saya nggak mau minta nih ke kakak saya atas. Enggak, saya bilang. Tiba-tiba datang teman saya dari TVRI, dia bilang, aduh tuh naskah kamu di ACC di TV. Kapan kamu mau produksi? Dari sana minta tanggal sekian. Jadi saya bilang, udah kamu aja produksi. Kamu aja. Saya? Ya. Tadi dia ngantar supaya dia diajak main. Malah saya kasih dia kuasa untuk memproduksi itu, saudara. Ya. Saya bilang, udah kamu produksi aja. Habis itu uang naskahnya kasih saya. Akhirnya dia bilang, aduh saya nggak ada uang nih, cuma segini. Ibarat sekarang ini 500.000 lah, saudara, duit itu. Saya bilang, enggak apa-apa sini. Di situ benar-benar, saudara, lewat karir saya itu, saya belajar mengucap syukur itu. Saya berterima kasih sekali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau menolong tepat waktu. Bisa nih untuk ongkos saya, bisa beli beras, bisa beli mie, bisa beli susu anak saya. Nah, saya pergi. Nah, pulang dari baptisan itu, saudara, ayah saya datang. Besoknya ayah saya datang. Mereka diam semua, lalu saya sendiri ditarik ke kamar. Ayah saya bilang, kamu sudah lakukan itu? Ya, anak setan, dia mau pukul saya, saudara. Lalu saya lihat mata ayah saya satu. Itulah pertama kali saya berani menatap mata ayah saya itu. Saya tatap mata ayah saya. Dan saya kata, Tuhan selamatkan ayah saya, Tuhan. Ayah saya mau mukul, jadi berhenti, saudara. Cuma dia dorong saya aja. Cukup kamu aja yang jadi kafir, jadi setannya di rumah ini. Jangan pengaruh yang lain. Ingat itu. Nah, di situ lolos saya, saudara. Saya mendapat poin yang luar biasa. Bahwa Tuhan benar-benar ada menyertai saya. Akhirnya anak-anak saya panggil yang 2 orang yang sudah agak di SMP ini. Saya bilang, Rini, Abe, Mama udah jadi Kristen pengikut Yesus. Anak saya bilang, iya Ma, iya. Sebenarnya kita dari dulu juga pengen loh Ma, cuma kita takut sama Mama. Udah saya kaget, saudara, saya rangkul anak saya. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih. Yang saya agak takutkan nih anak-anak memberontak lagi ke saya. Di situ saya melihat pembelaan Tuhan luar biasa. Secara ekonomi merosot sampai ke bawah, saudara. Tapi secara rohani saya merasakan sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak itu sebenarnya
kalau Yusnita Tanjung, saya nggak mampu tinggal di situ. Diusir, dikucilkan. Tetapi firman Tuhan itu kan mengatakan, "Dal, engkau menjadi terang dan menjadi garam." Di mana kita menjadi terang? Ya di tempat yang gelap, baru terang kita bercahaya. Menjadi garam bisa memberi rasa ke orang. Nggak boleh kebanyakan garam, orang bisa sakit. Kurang garam juga untuk orang sakit. Bagaimana saya menetralisir diri saya sendiri ini terlebih dahulu di tengah-tengah serigala-serigala yang sangat buas itu, saudara. Saya membangun iman saya. Dicemoohkan, dikucilkan, dihina, dicaci. Saya memerangi diri saya nggak boleh membalas. Itu sebabnya saya katakan bahwa waktu firman itu masuk ke hati saya, hati yang penuh dengan kepahitan itu, ya, roh-roh jahat itu mungkin mulai dia keluar, berguguran. Ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa mengampuni Bapak Ibu. Saya mengampuni ayah saya mengampuni semua orang. Saya orang paling keras di keluarga saya, saudara. Apalagi saya dihina-hina, saya nggak takut juga sama siapapun. Tapi ketika saya dihina karena kebenaran itu, saya ikut Yesus. Ada yang memberi kekuatan untuk ngerem saya, saudara. Saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Mengingatkan saya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saya belajar terus di gereja Pak Yusuf Roni. Pak Yusuf Roni juga beliau sangat berjasa di dalam hidup saya, saudara. Kami dari mantan-mantan kedar ini, mereka sediakan waktu khusus untuk mendidik kami. Mungkin kalau kuliah udah berapa SKS itu, saudara, tentang Islamologi itu, Kristologi itu, saudara. Bagaimana kita menghadapi hidup ini. Sampai dia bilang, "Yusnita, jangan nasib Bapak terulang sama kamu. Karena Bapak itu cinta mula-mula itu tidak ada kontrol dari diri Bapak sendiri. Ya, kedisiplinan Bapak ini memang tinggi, tapi emosi Bapak itu tidak bisa Bapak kendalikan. Sampai Bapak 5 tahun dalam penjara. Jangan sampai terulang. Setiap kamu akan bicara dengan mereka, minta hikmat Tuhan. Hanya itu yang memungkinkan kita aman. Kita bisa santun bercerita dengan orang tentang Tuhan kita. Kita tidak perlu menghina agama orang. Kita tidak perlu menghina sesembahan orang. Ya, karena itu adalah hak orang itu. Tetapi ketika kita mendiskusikannya bersama-sama, kita menunjukkan kebenaran yang kita miliki. Dan dia juga menunjukkan kebenaran yang dia miliki. Ketika tidak bertemu kebenaran itu, saudara, mengalah saja kita. Saya memakai pola itu. Udah argumentasi, Bu. Al-Quran ambil ini lagi. Udah kayak Pak. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang. Bagi saudara yang belum subscribe. Bagi saudara yang belum like, komen, dan bagikan ke berbagai sahabat atau kenalan saudara agar supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat dukungan saudara. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.